Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dari Musliman, calon guru penggerak angkatan kelas 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Saya mengajar di SD Negeri 1 Ciliwung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, rekan saya, Bu Nelly Rusdayani, guru kelas 3 SD Negeri 1 Ciliwung. Assalamualaikum Bu Nelly, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, Pak. Oke, terima kasih Bu Nelly atas waktunya hari ini, menyempatkan waktunya di sela-sela pembelajarannya. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Yang pertama dilakukan adalah percakapan pra-observasi, lalu ada kegiatan observasi di kelas Bu Nelly, lalu kegiatan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Nah, adapun tujuan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Nelly lakukan. Lalu, kenapa hari ini diadakan percakapan pra-observasi adalah sebagai kegiatan awal sebelum Ibu Nelly melakukan pembelajaran di kelas. Lalu agar lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu Nelly di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti ya Bu Nelly, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Nelly lakukan untuk nanti pembelajaran di kelas? Berdasarkan SKP yang saya buat, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati poster, membaca teks petunjuk dan melihat video, siswa dapat mengetahui bentuk pecahan dengan tepat, terus memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Oke, berarti Ibu tujuan pembelajarannya itu ya menyebutkan pecahan dengan sama ya, dengan tepat. Oke, ini Bu, saya ingin tahu sih area pengembangan apa yang hendak Ibu capai untuk murid-murid Ibu? Area pengembangan untuk murid-murid saya yaitu kedisiplinan dan proses belajar murid. Oke, ternyata Ibu ingin mengembangkan kedisiplinan siswa dan proses belajar murid. Nih, saya pengen tahu nih, strategi apa yang Ibu lakukan agar pengembangan kedisiplinan dan proses belajar murid Ibu itu tercapai? Untuk kedisiplinan, saya melakukan kegiatan yang mendorong siswa untuk lebih taat kepada peraturan, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian untuk proses belajar, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan murid. Oke, berarti untuk kedisiplinan Ibu akan membuat suasana kelas menjadi disiplin dengan memaksimalkan peraturan kelas ya. Untuk yang proses belajar Ibu juga akan membagi siswa menurut gaya belajarnya masing-masing. Ini bagus sekali Bu. Jadi kapan nih Bu Nelly akan melakukan pembelajaran ini? Kira-kira hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Oke, baik Bu. Insya Allah nanti hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana Ibu mengajar, untuk melakukan supervisi akademik ya. Sebelum kita akhiri proses pra-observasi ini, saya ingin bertanya apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran, dan saya lebih mengetahui area pengembangan murid pengembangan mana yang ingin saya tingkatkan untuk murid-murid saya. Oke, baik sekali, bagus sekali ya Bu ya. Ibu ingin mengembangkan dari percakapan ini, Ibu jadi mengetahui apa yang ingin Ibu kembangkan dan strategi apa untuk mencapainya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Sampai jumpa di hari Jumat ya Bu. Insya Allah saya akan ke kelas Ibu. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Nelly. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Hanan. Kenapa? Sakit. Sakit Hanan oge. Terus? Hari ini kita membuat kesepakatan kelas biar belajar kita tertib ya. Ini kalian membuat kesepakatan kelas untuk hari ini biar belajarnya tertib. Jangan tempelkan di sini. Boleh. Tempel yang sudah boleh tempel di sini. Sylvia tidak boleh mengobrol, sepakat? Tidak boleh mengobrol hari ini, ya? Tidak boleh makan di dalam kelas, ya? Sepakat? Tidak boleh pukul-pukul baku, ya? Tidak boleh berantem, ya? Sylvia sekarang keadaan hatinya sedang senang sebelum belajar. Mari kita lihat video dulu untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin ya. Tentang apa kemarin? Halo di video. Sekarang kita bagi kelompok belajar ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk setelah kalian melihat video, membaca poster dan membaca teks petunjuk, kalian dapat memahami pecahan, penjumlahan dan pengulangan secara tepat. Ya, sekarang bagi kelompok ini untuk menonton video, membaca poster dan ini membaca petunjuk belajar. Kali ini kita akan kembali belajar materi matematika kelas 3 teman-teman subtematika. Ibu membawa satu banyak kue-kue. Yang video lagi dulu, ini poster, seperti yang petunjuk ini berarti ya. Sekarang ibu akan memberikan soal ke kelompok, nanti diisi ini terus perwakilan satu orang menjelaskan di depan ya di kelompok. Yang sudah perwakilan kelompoknya ke depan. Oh iya, ini sudah bilang. Ayo. Ini betul kan? Betul satu. Ini pembilang. Betul. Yang ini penyebut. 5 ditambah 2. 7 sampai ini nyebut usah berarti. Ini betul ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok kita. Setelah tugas kelompok, sekarang tugas sendiri ya. Ini kerjain. Diberi nama. Kerjain diberi nama nanti kumpulkan. Ya. Sekarang sudah diisi semua? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani dengan Ibu Dari Ibu Nelly ya. Oke. Pendampingan kita hari ini di pendampingan keempat kita akan melakukan pasca observasi ya, dimana waktu itu Bu Nelly sudah melakukan pembelajaran yang diobservasi oleh Pak Dani gitu ya Pak ya, dan Pak juga sudah melakukan praktek pra observasinya sudah ya Pak ya. Sudah. Oke. Nah sebelumnya pada waktu itu Ibu bisa ceritakan dulu belajarnya apa Bu? belajarnya mata pelajarannya matematika, metodenya diferensiasi, maksudnya kan karena saya pertama kali menerapkan itu, jadi awalnya takut bukan takut ya, belum terbiasa mungkin karena berkat Pak Dani, jadi alhamdulillah lancar lah gitu gitu aja. Ya. Berarti waktu itu observasinya lancar ya. Lancar. Pada pendampingan kali ini silakan Bapak melakukan percakapan pasca observasi ya bersama Ibu Nelly. Di sini saya hanya akan menilai Bapak saja ya. Silakan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di percakapan pasca observasi Ibu Bapak. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktek saya Ibu Prita. Langsung terus ada guru yang kemarin saya observasi yaitu Ibu Nelly Rusdayani. Oke Ibu Nelly, langsung saja ya. Di pasca observasi ini tujuannya adalah untuk melihat kembali bagaimana pembelajaran Ibu Nelly kemarin ketika observasi di kelas. Apakah sudah bagus, apakah ada yang perlu diperbaiki. Itu tujuannya dari saya pribadi. Tapi saya ingin tahu nih, apa tujuan percakapan pasca observasi ini dari Bu Nelly? Coba. Sama, saya juga mau mengetahui apakah saya sudah baik melakukan pembelajaran kemarin atau masih banyak kekurangan gitu. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi Ibu juga sama ya dengan saya, ingin mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya dari pembelajaran Ibu kemarin. Nah Ibu, waktu kemarin Ibu mengajar di kelas, saya ceritakan sedikit ya, bahwa Bu Nelly ini sudah menerapkan, ingin mengembangkan dua pengembangan. Yang pertama kedisiplinan siswa, lalu proses pembelajaran. Nah untuk proses pembelajarannya, yang saya lihat Bu Nelly sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Bu Nelly membagi anak ke dalam 3 kelompok. Di situ ada kelompok visual, sama kinestetik. Lalu untuk kedisiplinan kelas, Bu Nelly juga sudah menerapkan dengan membuat kesepakatan kelas untuk sebelum belajar. Apa benar seperti itu? Boleh Ibu ceritakan? Ya seperti itu. Saya melakukan 3 ya, dibagi kelompok siswa gitu, ada yang visual, audio sama kinestik. Terus untuk kedisiplinannya saya melakukan perjanjian kesepakatan kelas sebelum belajar, dan alhamdulillah kalau untuk kesepakatan kelas anak-anak senang ya, bisa mengungkapkan sebelum belajar, bisa mengungkapkan perasaannya dulu, ditempel di papan tulis. Kalau untuk proses belajarnya ada beberapa kendala, tidak lancar seterusnya gitu, maksudnya sama proses pembelajaran ada yang ya ada sedikit yang gimana ya, yang miss-nya gitu. Oke Bu, ternyata kalau di kesepakatan kelas tadi sudah bagus ya Bu ya, sudah hampir bisa mengikuti anak-anak. Tapi di proses pembelajaran itu ada sebagian yang mungkin agak susah ya Bu ya. Nih saya mau tanya nih Bu, perasaan Ibu ketika melihat proses pembelajaran itu menjadi susah itu bagaimana sih Bu? Perasaannya ya campur aduk. Ada yang maksudnya kalau anak, ada yang senangnya kalau anak-anak bisa mengerti, langsung menangkap pembelajaran saya. Ada juga yang misalnya yang menonton kadang-kadang ada yang yang
apa sih namanya audio, kadang-kadang memperhatikan yang visual ataupun yang kinestik sama-sama gitulah. Jadi anak-anak itu belum bisa fokus ini pelajaran, kalau setiap kelompoknya ini pelajaran metode ini gitu. Jadi Cukup. aduk gitu, jadi cemas, bukan cemas, ya masih saya agak bingung juga soalnya ini baru pertama kali gitu. Siap, jadi Ibu agak bingung ya dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini karena masing-masing kelompok ternyata ada yang tidak fokus juga ya dengan proses pembelajarannya. Nah, menurut Ibu apa sih penyebabnya mereka si kelompok satu dan kelompok yang lainnya menjadi tidak fokus, malah yang harusnya melihat video malah melihat yang lain gitu. Menurut Ibu apa sih penyebabnya? Kurang fokus aja kayaknya. Soalnya murid kadang-kadang pertama awal-awal fokus mengikuti kesepakatan kelas. Cuman karena disatukan dan murid saya lumayan banyak, jadi ya fokusnya terbagi-bagi gitu. Ada yang, tapi ada murid yang benar-benar fokus yang mengikuti kelompok yang visual, ada yang kinestik, ada yang audio juga ada gitu. Jadi tidak semuanya gitu, sebagian aja gitu. Oke Bu, jadi tadi sudah kelihatan ya. Jadi dari setiap kelompok mungkin kebanyakan ya itu ya Bu ya. Jadi yang mengakibatkan tidak fokus itu adalah pembagian kelompok yang kebanyakan. Mungkin nggak Bu kalau misalnya kelompoknya dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil lagi untuk pembelajaran biar lebih maksimal? Di kelompok kecil maksudnya Dibagi-bagi lagi kelompoknya biar lebih banyak kelompoknya, tapi mereka itu lebih fokus dengan grupnya. Ya, mungkin bisa juga kalau misalnya sedikit, mungkin ya akan bisa. Bisa ya. Itu. Oke, ternyata bisa juga mungkin ya Bu ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin membagi kelompok lebih banyak lagi, apa sih yang Ibu perlukan untuk membagi kelompok itu biar lebih mudah membaginya, mereka lebih fokus? Ada lagi nggak hal yang Ibu perlukan? Saya kan kemarin misalnya siapa yang suka membaca di sini, suka menonton di sini gitu. Cuma saya mungkin kedepannya akan lebih menggali lagi sebenarnya anak ini apa sih maksudnya lebih fokus kemana gitu. Soalnya kemarin kan saya suka menonton, cuman pas prakteknya dia nggak fokus juga untuk menonton misalnya. Kan kayak saya mau bikin apa gitu, tapi ternyata masih nonton gitu, suka nonton. Kadang kan anak-anak berubah-ubah ya ininya gitu, saya suka ini padahal mah enggak ternyata gitu, seperti itu gitu. Siap Bu, jadi Menggali lagi. Identifikasinya mungkin ya Bu ya, kemarin mungkin agak belum tepat karena keterbatasan waktu. Nah, menurut Ibu ada nggak pihak-pihak yang bisa membantu Ibu untuk mengidentifikasi anak-anak ini biar identifikasinya benar-benar sesuai dengan bakat atau minatnya anak? Ya ada, mungkin saya bakal minta bantuan ke Pak Dhani, ke rekan guru semuanya gitu, sama teman-temannya juga, apakah ya teman-teman sebayanya juga kan bisa mengetahui kalau ini si anak ini sukanya ke mana gitu ya. Okay. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya untuk mengidentifikasi. Itu bagus sekali ya Bu ya. Karena memang untuk mengetahui kebutuhan siswa kita harus bertanya ke guru sebelumnya. Mungkin itu ya Bu ya. Nah, ini Bu, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira kapan nih? Misalnya untuk pembelajaran kapan nih akan berkolaborasi untuk menentukan identifikasi ini Bu? Kemungkinan ya secepatnya karena banyak juga sih manfaatnya belajar ya, proses pembelajaran seperti ini gitu, secepat mungkin pokoknya gitu. Oke, terima kasih ya Bu, secepat mungkin. Jadi rencana kedepannya Ibu akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk menentukan cara identifikasi yang terbaik. Nah, ada nggak sih Bu
Kan kemarin Ibu sudah ingin mengembangkan kedisiplinan kelas, terus proses pembelajaran nih ada yang ingin dikembangkan lagi nggak? Atau saya masih belum puas nih di pengembangan proses belajar, apa itu ingin dikembangkan lagi atau ada lagi yang ingin dikembangkan? Kalau itu saya ini kayak alat peraganya ya, mungkin itu kayak videonya lebih ya itu untuk memisahkan itu agak lebih variatif lagi gitu. Jadi ya alat peraganya bahan ajarnya gitu lebih di bedain lagi antara ketiga metode itu gitu. Bahan ajar berarti ya, Bu. Bahan ajar. Oke, itu ya. Berarti Ibu masih ingin mengembangkan proses pembelajaran ya? Tuh. Bentar ya, Bu. Nah, bila nanti ketika Ibu mengembangkan lagi proses pembelajaran, sudah ada bahan ajarnya yang banyak ya, ukuran keberhasilan mereka itu berdiferensiasi itu apa sih menurut Ibu? Menurut Ibu gini nih, ketika mereka belajar, oh ini mereka telah berhasil nih, itu ukurannya Ibu melihatnya dari mana, dari anak-anak Ibu? Kalau untuk awal sekarang fokus dulu ya, fokus misalkan anak-anak itu benar kalau misalnya menonton video, benar-benar melakukan fokus nonton video terus berhasil ya mengerjakan soal yang audio juga seperti itu gitu. Untuk itu fokus aja dulu saya mah gitu untuk sekarang ini mah. Berarti ukuran keberhasilannya adalah fokus dulu, walaupun bahan ajarnya seperti apapun, ukuran keberhasilannya adalah fokus dengan bahan ajarnya. Oke. Nah Ibu, kita sudah hampir sampai di akhir percakapan ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas dari mulai apa yang Ibu lakukan, terus apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nih, jadi kesimpulan dari percakapan ini menurut Ibu Nelly apa sih? Saya sudah menemukan atau mengungkapkan kekurangan saya sama mungkin kelebihan saya gitu aja. Bisa ya saya tahu mau memperbaikinya seperti apa nanti gitu. Lebih terbuka lagi gitu. Yang kurangnya di sebelah mana ya Bu? Apa? Kurangnya yang itu yang kurang fokus yang itu kurang fokus, kurang anak-anak masih lebih kebanyakan menarik menonton visual itu gitu. Caranya tadi bagaimana untuk mengurangi ketidakfokusan itu? Kayak membagi kelompok lebih kecil. Dengan cara identifikasi. Identifikasi terus membagi kelompok lebih kecil lagi gitu kan. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih sekali. Berarti kesimpulannya adalah dari percakapan pasca observasi ini adalah bahwa kekurangannya mungkin ketidakfokusan anak-anak. Jadi bagaimana nanti kedepannya cara untuk meningkatkan fokus anak-anak. Nah, caranya adalah dengan identifikasi siswa lebih baik lagi gitu ya, dengan cara kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Oke, terima kasih Ibu Nelly. Mungkin segini percakapan pasca observasi ini, mudah-mudahan insight-nya banyak untuk Bu Nelly, untuk kita semua, bahkan untuk saya, dan bisa diterapkan untuk di kemudian hari. Dan tadi untuk secepatnya mengidentifikasi, mudah-mudahan bisa Ibu lakukan juga ya. Terima kasih percakapan pasca observasi ini saya selesaikan di sini. Mungkin Ibu Prita bisa menambahkan sesuatu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Percakapan pasca observasi yang sudah Pak Dani lakukan dengan Bu Nelly sangat lancar sekali ya, luar biasa sekali, obrolannya sangat membangun. Bu Nelly merasa tergali kah potensinya? Sangat tergali ya, terbantu ya. Selalu ya bukannya monoton ya, kalau ngajar ya seperti biasa aja gitu, nggak seperti yang dipisah-pisah seperti itu. Berarti dari percakapan tadi alhamdulillah ya Pak Dani sudah melakukan
coaching ya, dan Bu Nelly itu sangat tergali potensinya oleh Pak Dhani ya. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih juga Pak Dhani.